Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Al-ikhwan rahimakumullah, di dalam ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan berbagai makanan yang haram, hewan-hewan yang diharamkan. Kemudian setelah itu Allah membantah kaum musyrikin yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan berbagai pokok larangan yang bersangkutan dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kalau ayat-ayat sebelumnya Allah menerangkan berbagai hal yang diharamkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan, untuk dipergunakan. Jadi kalau di dalam ayat ini Allah menerangkan berbagai macam hal yang diharamkan terkait perkataan dan perbuatan.
Bahkan pokok-pokok larangan ini dikenal dengan nama al-wasaya al-ashrah, 10 wasiat. Pokok ajaran agama Islam tertuang di dalam ayat Quran surat Al-An'am ini, dari ayat 151, 152 dan 153 nanti. Ada 10 pokok larangan ajaran agama Islam. Nah, ini bisa dikatakan di antara inti ajaran Islam, dari larangan-larangan perkataan-perkataan dan perbuatan tertuang di dalam 3 ayat ini. Sehingga ini penting ya bagi kita semua sebagai panduan hidup kita, jangan sampai menabrak larangan Allah. Maka al-wasaya al-ashrah ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya, menyampaikannya kepada kaum musyrikin yang mereka senang mengharamkan sesuatu atas dasar hawa nafsu. Rasulullah diperintahkan Allah untuk membacakan kepada mereka larangan-larangan yang berasal dari wahyu Allah. Larangan yang berasal dari ketentuan-ketentuan Allah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia itu. Karena segala sesuatu yang berdasarkan wahyu itu semua untuk kemaslahatan manusia. Maka pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacakan kepada mereka syariat yang sangat inti yang nanti akan berlanjut di 2 ayat berikutnya. Di dalam ayat ini akan disebutkan 5 larangan. Di dalam ayat 151 ini nanti akan tersebut 5 larangan. Kemudian berikutnya ada di ayat yang kedua atau 152 ada 4 buah ya, larangan atau pokok ajaran ya. Kemudian di ayat 153 itu ada 1 ketentuan atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga total menjadi 10, dan ini dikenal dengan nama apa? Al-wasaya al-ashrah, 10 wasiat Allah yang sangat penting di dalam agama ini. 5 yang tersebut di dalam ayat ini adalah pertama, larangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah larangan membunuh anak karena takut kemiskinan. Kemudian yang keempat adalah larangan mendekati perbuatan jahat secara lahir maupun tersembunyi. Dan yang terakhir adalah larangan membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya oleh Allah. Maka larangan yang pertama atau pokok ajaran Islam yang pertama adalah larangan melakukan kesyirikan. Dan inilah inti dari ajaran agama Islam, yaitu perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat syirik berarti perintah kebalikannya, yaitu perintah berbuat atau bertindak, berkeyakinan, bertauhid kepada Allah.
Tauhid dan syirik adalah sesuatu yang saling bertolak belakang. Syirik berarti seseorang tidak mengesahkan Allah, menganggap sesuatu yang sama atau setara dengan Allah, menganggap di sana ada pelindung, pemberi rizki, pemberi keamanan, yang mengabulkan doa dan sebagainya selain Allah. Syirik itu bisa berupa keyakinan, bisa juga sebuah perkataan dan juga perbuatan. Jadi ini adalah sesuatu yang dilarang paling utama dalam agama ini, dan tidak ada manfaatnya seseorang yang beribadah kepada Allah kalau dia masih melakukan kesyirikan. Ada orang sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, tapi dia masih melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya dia sebenarnya belum mengenal Islam dengan benar. Karena seharusnya yang paling utama diperbaiki di dalam dirinya adalah meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah. Ada orang yang kita dapati di zaman sekarang, kadangkala ada orang yang dia begitu semangat dalam beribadah, tapi masih melakukan ritual ini, ritual itu, melakukan persembahan ini, persembahan itu kepada selain Allah. Masih menghormati segala ajaran selain Islam, bahkan melakukannya dengan begitu disiplinnya, sementara dalam menjalankan syariat Allah kadang malah dinomor sekiankan. Ini larangan berbuat syirik, ya. Misal berbuat syirik adalah menyembelih hewan untuk ditujukan kepada selain Allah. Misal berbuat syirik adalah meyakini di sana ada yang bisa mendatangkan jodoh, menjadikan rezeki selain Allah. Misal perbuatan syirik adalah seseorang meyakini akan adanya penolong selain Allah. Demikian juga sebuah kesyirikan adalah seseorang yang menjalankan sebuah ibadah atau tradisi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kan orang ini menganggap ritual tersebut seakan-akan penting, karena padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, inti atau pokok ajaran agama Islam yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini sebagai dalil bahwa berbuat baik kepada orang tua itu sangat penting di dalam agama ini, karena langsung dihubungkan dengan perintah bertauhid kepada Allah. Dalam ayat yang lain berkali-kali juga Allah menghubungkan, setelah dia memerintahkan manusia untuk menyembahnya, kemudian memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi bahkan ini bagian dari akidah dasar agama ini. Menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan bahwa ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Apa maksud dari berbuat baik? Ihsan. Apa maksud
perbuatan baik, tentu maksudnya di sini adalah menghormati kedua orang tua kita, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan menghormatinya ini atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bukan karena nggak enak, bukan karena apalagi aturan negara misalnya, masyarakat. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu maksudnya menghormati mereka, mentaati mereka atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, meskipun mereka orang kafir sekalipun, meskipun mereka ahli maksiat sekalipun. Misal kata kita dapati orang tua kita tidak pernah, naudzubillah ya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, minum khamr misalnya, berbuat jahat ini dan itu, bahkan mereka orang kafir sekalipun, maka tetap wajib atas kita untuk menghormati mereka. Wajib atas kita untuk mentaati perintah mereka selama mereka memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Demikian juga berkali-kali ya di dalam ayat yang lain ya, diperintahkan tentang hal ini. Maka demikian juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tsumma ayyu? Setelah itu apa? Apa? Bir walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu? Kemudian baru apa setelah itu? Al-jihad fi sabilillah. Kebayang ikhwan rahimakumullah, tiga hal ini adalah amal yang paling utama di dalam agama ini. Salat tepat waktu tentunya ada terkait tentang bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu langsung adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru setelah itu jihad fisabilillah. Maka antum tidak ada pilihan lain ya dalam bermuamalah kepada orang tua kecuali antum harus berbuat baik. Berbuat baik kepada mereka. Kalau kita saat ini tidak bersama dengan mereka, maka doakan. Dan juga salah satu dari perbuatan baik kepada orang tua adalah belajar yang sungguh-sungguh. Ya, enggak malas-malasan. Menghafal Quran yang benar, beribadah yang benar. Termasuk juga berbuat baik kepada mereka, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena kita akan melukai hati orang tua kita saat mereka tahu kita di sini bermalas-malasan dalam belajar, bermalas-malasan dalam beribadah, bahkan senang melanggar aturan syariat. Waliyadzubillah. Banggakan orang tua kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banggakan orang tua kita dengan prestasi, kesungguhan kita dalam belajar. Ada satu musuh yang harus antum selalu hadapi adalah kemalasan. Malas, ngantuk, turu-turu. Seakan-akan apa? Waktu 8 jam malam itu kurang. Padahal ikhwah 8 jam, kita 24 jam, itu berarti sepertiganya ya. Sepertiganya kita sudah tidur. Berarti kalau antum itu umur 30 tahun,
maka 10 tahunnya antum itu tidur. Banyak. Nah, jadi kalau antum umur 30 tahun, 10 tahunnya itu kalau lah. Tapi kalau ba'da subuh masih ngontak ngantuk berarti masih kurang dari itu. Kalau umur antum 12 tahun berarti sepertiganya. 4 tahunnya itu antum turun. Itu masih kepotong dari waktu bayi. Bayi itu mungkin 12 jamnya tidur. Berarti tambah lagi, mungkin bisa sampai 5 tahun totalnya atau 6 tahun totalnya antum menutup mata. Sementara 6 tahunnya baru terbuka. Itu pun kadang kita kalau mau mau jujur betul ya, 6 tahun sisanya itu tidak untuk beribadah terus kepada Allah. Masih ada main-mainnya, masih ada santai-santainya ya. Masih ada hal-hal yang tidak melahirkan pahala. Maka berapa banyak waktu kita yang tidak efektif menggunakan kehidupan ini. Belajar yang sungguh ikhlas, jangan malas-malasan ya. Bahagiakan orang tua. Untuk apa kita ya, di dunia ini kalau bukan untuk membanggakan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok ajaran yang ketiga adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Ya, banyak orang tua yang mereka menganggap anak sebagai beban sehingga sampai mereka membunuh anaknya. Di zaman jahiliyah perilaku seperti ini seakan-akan dibenarkan. Ya, seakan-akan anak adalah harta milik orang tua yang boleh diperlakukan seenaknya. Sehingga banyak orang-orang tua di zaman jahiliyah mereka sampai memaksa anaknya untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, bahkan sampai memperkejakan mereka, memaksa mereka untuk menghasilkan duit. Dikiranya anak adalah ATM berjalan orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini dan mengingatkan dengan kalimat berikutnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian sendiri dan juga kami akan memberikan rezeki sendiri kepada mereka. Jangan bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Karena apa? Karena rezekimu sendiri. Anakmu juga memiliki rezeki sendiri. Sedikit pun tidak mengurangi rezekinya orang tua. Ya. Maka saya nggak pernah percaya ya ketika ada orang tua yang tidak bisa membawakan sebagai wasilah rezeki kepada anaknya. Itu sebenarnya aslinya sudah tertakar rezeki anak, cuma orang tua yang zalim tidak diberikan kepada anak. Tidak ada ceritanya orang beranak atau memiliki anak kemudian rezekinya terkurangi, tidak. Karena rezeki itu luar biasa. Rezeki itu luar biasa. Setiap orang lahir di dunia ini dan Allah ciptakan rezekinya sendiri-sendiri. Dari seorang bayi misalnya. Bayi, ikhwan. Bagaimana Allah menciptakan air ASI yang itu keluar setelah kelahiran dia. Sebelum lahir tidak ada itu ASI itu. Tidak ada. Mau disedot berkali-kali ya tidak ada. Pakai alat kayak. Tapi setelah bayi lahir kok ada itu? Kok ada? Kok bukan air bening atau naudzubillah darah misalnya atau nanah? Kok bisa air berwarna putih? Itu kalau bukan tanda bagaimana Allah menjamin rezekinya sendiri-sendiri, terus apa? Dan itu bermanfaat untuk bayi, bukan bermanfaat untuk ibunya.
Dia peras kemudian diminum sendiri, tidak ada ceritanya. Seorang ibu minum ASINya sendiri, tidak ada. Allah ciptakan sendiri-sendiri. Untuk ibu yang paling manfaat ya makanan, minuman, yang lain, air. Jadi untuk bayi cukup itu. Bahkan sampai 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Susui dia 2 tahun. Ibaratnya anak bayi sampai 2 tahun cuma ASI aja manfaat. Nah ini. Jadi sudah ada rezekinya masih. Setelah besar pasti Allah dengan fitrahnya manusia itu pasti akan memberikan kemampuan manusia untuk mencari rezeki lebih banyak lagi. Tidak ada ceritanya orang kalau punya anak kemudian dia terus tambah miskin, tidak ada. Adanya malah justru apa? Rezekinya makin tambah, usahanya makin berkembang, ya. Sungguh-sungguh dia dalam bekerja dan sebagainya. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Justru sebaliknya, tidak sedikit anak yang menambah rezeki dalam keluarganya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian yang berikutnya, pokok inti ajaran agama Islam yang berikutnya adalah jangan kamu mendekati fawahish. Al-fahishah ini dimaknakan dengan kejahatan, kekejian. Jangan kamu dekati kekejian baik dengan cara yang tersembunyi ataupun yang tampak ataupun yang tersembunyi. Apa maksud dari fahisyah di sini? Sering dimaknai di dalam Al-Qur'an fahisyah adalah perbuatan zina. Perbuatan zina. Kenapa Allah sampaikan ayat ini? Karena di zaman itu perbuatan zina itu seakan sesuatu yang tidak dosa. Orang sampai melakukan zina baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tentu yang makna secara umum ya bukan hanya perbuatan zina, tapi semua perbuatan dosa hendaknya kita jauhi. Dan muncul di zaman sekarang al-fahishah, fawahish jamaknya dari fahisyah. Itu dilakukan orang-orang sekarang dengan terang-terangan. Enggak sembunyi-sembunyi lagi. Orang berbuat zina itu kayak jadi obrolan biasa di medsos. Bahkan menjadi sebuah gurauan, menjadi sebuah kebanggaan ketika seorang berbuat zina. Wal'iyadu billah. Padahal ini adalah perbuatan yang disebut Allah sebagai fahisyah. Keji, menjijikkan. Al-fahisyah itu sesuatu yang barang itu kalau secara makna menjijikkan. Kenapa zina disebut? Karena ketika seseorang berbuat zina, maka tidak ada ubahnya dia dengan binatang. Ya. Tidak ada bedanya dia dengan binatang. Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Adalah ketika suka dengan lawan jenis, manusia adalah dengan adab, dengan rukun-rukun, dengan berbagai syariat yang diatur begitu rapi, begitu sedemikian rupa. Jadi wanita diperlakukan dengan begitu mulia dengan yang namanya disebut pernikahan. Enggak sekedar suka tubruk. Kayak ayam, kayak kambing lihat betina suka langsung kejar. Itulah binatang. Terang-terangan melakukannya di depan kambing yang lain, di depan ayam yang lain. Bahkan ketika anak ayam suka dengan induknya langsung ditubruk juga. Wal'iyadu billah. Maka disebut sebagai al-fahishah, sesuatu yang keji, sesuatu yang menjijikkan. Allah perintahkan kita semua untuk menjauhi, jangan mendekati. Coba, kalimatnya bukan apa? Bukan jangan lakukan, tapi wala taqrub, jangan mendekati. Apa artinya? Segala sesuatu yang menimbulkan sebab terjadinya zina, jauhi. Coba kalimat ini kalimatnya bukan apa? Bukan jangan kamu berzina, bukan. Tapi jangan kamu dekati perbuatan zina. Yang dimaknai apa? Segala perbuatan yang memicu terjadinya zina, jauhi. Maka kenapa pacaran tidak boleh? Ini dalilnya.
Ini dalilnya. Kenapa? Pacaran itu memicu perbuatan zina. Mana ada laki-laki yang cinta-cintaan sama perempuan kalau niatnya bukan untuk begituan? Tidak ada cinta abadi, tidak ada cinta suci kecuali setelah pernikahan. Tapi kalau cinta-cintaan sebelum pernikahan, ya orang cuma hawa nafsu. Kalau antum punya anak perempuan, terus ada orang bilang, saya cinta sama anaknya bapak, antum bilang aja hawa nafsu ente. Nafsu, cuma nafsu tok. Kalau serius, lamar, nikahi. Antum juga, laki-laki ya, jangan suka mempermainkan hati wanita. Aku selalu terngiang-ngiang wajahmu, Fred. Itu semua nafsu, ya nafsu. Kalau antum mikir wanita, bayang-bayang pas ngafal kok terpikir wanita, itu nafsu, ikhwah, nafsu. Ya, antum harus tahan, antum harus buang, tidak ada manfaatnya. Jangan kotori hati kita memikirkan seorang makhluk yang mungkin dia tidak memikirkan kita. Kan kasihan banget itu ya. Tiap hari memikirkan orang yang dia sebenarnya tidak memikirkan kita. Memikirkan kita pun tidak ada manfaatnya. Kamu tadi ingat aku enggak? Ingat. Terus untungnya apa? Untungnya apa? Ya, ketika kita diingat orang, dan kemudian kita ingat-ingat dia, mending mikir duit, dapat duit gitu ya. Ini dapat apa? Enggak jelas. Taqrabu wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan lakukan zina terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Sekarang itu ada aplikasi-aplikasi yang sampai astagfirullah ya, orang kadang-kala berbuat zina hanya dengan harga yang sangat murah di Indonesia ini. 50.000 bisa berbuat zina. Bahkan ya dengan gratisan orang berbuat zina dengan pacar wanita itu kalau mau dizina itu kan oleh pacarnya itu kan sehina-hinanya wanita. Lebih hina daripada WTS sekali. WTS bayar, ya kan? Kadang kala mahal, kadang kala 1 juta, 2 juta. Ini kok ada perempuan mau dizinai sama laki-laki, nggak bayar, modal cinta, modal cinta. Itu kalau bukan wanita hina, wanita apa lagi? Ini bukan berarti kalau bayar terus boleh ya, enggak juga gitu ya. Semua perbuatan zina adalah haram, al-fahisyah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian yang kelima adalah janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak itu maksudnya apa? Membunuh jiwa dengan hak ya, misalnya di dalam jihad fisabilillah. Musuh mau menyerang, datang ke negara kita, mau membunuh keluarga kita, kita bunuh mereka. Nah, itu hak. Itu boleh. Atau memang orang yang dia pekerjaannya adalah membunuh, seperti Al-Gojo pekerjaannya membunuh. Dia harus membunuh orang yang pelaku kriminal misalnya, bandar narkoba misalnya. Kalau nggak dibunuh nanti dia akan membahayakan. Ini pekerjaannya, nah itu maksudnya adalah membunuh dengan cara yang hak. Tapi kalau dengan cara yang tidak hak, tidak ada alasan sedikit pun seseorang boleh membunuh orang lain. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini 5 wasiat yang akan disampaikan secara total nanti 10 di 2 ayat berikutnya. Hendaknya menjadi apa? Panduan antum. Ini adalah pokok ajaran agama Islam yang paling inti. 1 adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah jangan membunuh anak. Alasan apapun tidak boleh membunuh anak. Kalau di sini salah satu alasannya adalah karena takut miskin. Kemudian yang keempat adalah jangan melakukan perbuatan zina, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dan segala perbuatan dosa yang lain. Kemudian yang terakhir adalah jangan membunuh jiwa, membunuh orang lain dengan alasan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan yang tidak Dia ridhoi dan Allah bimbing kita
untuk senantiasa melakukan perbuatan dan perkataan yang mendatangkan ridhonya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.